Shalom, luar biasa kabar kita hari ini karena Tuhan memelihara hidup kita ajaib. Day by day, God protect us, God supply us dengan segala hal yang ajaib. Saudaraku sekalian, sadar nggak sih bahwa sebenarnya kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kata Tuhan dalam firman-Nya bahwa kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan pencipta kita. Sampai pada akhirnya Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang kelima, "Engkau adalah garam dunia." Perkataan Yesus begitu sangat tegas dan kuat mengatakan bahwa engkau adalah garam dunia. Bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dijadikan Tuhan, diibaratkan, diumpamakan, dikatakan oleh Tuhan, engkau adalah garam dunia. Saya coba melihat mengapa Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Mengapa garam menjadi kata penting dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 ini? Mengapa Yesus sampai menekankan kata engkau adalah garam dunia? Saya melihat bahwa ada banyak sekali potensi atau rahasia atau kekuatan atau sesuatu yang besar yang dimiliki oleh garam. Garam mempunyai makna yang luas. Garam mempunyai fungsi yang luar biasa. Saya coba searching dan menemukan kata bahwa ada manfaat garam. Dan ada 140.000 lebih manfaat garam di dunia ini. Saya ingin katakan jika Yesus mengatakan engkau adalah garam dunia, aku dan Anda atau teman-teman sekalian para pemirsa adalah garam dunia, itu berarti di dalam diri kita ada 140.000 lebih manfaat potensi besar yang Tuhan telah tanamkan dalam diri kita sekalian. Engkau dan saya garam dunia. Engkau dan saya memiliki 140.000 potensi besar. Engkau dan saya mempunyai 140.000 lebih manfaat dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, Yesus melihat diri kita dengan sudut pandang yang berbeda. Tetapi seringkali kita tinggalkan semua rancangan blueprint Tuhan tentang 140.000 lebih manfaat garam atau manfaat atau potensi hidup kita. Kita lebih berputar dalam kehidupan kita yang lama. Kita nggak menyadari bahwa di dalam diri kita ada banyak manfaat, ada banyak potensi, ada banyak rancangan Tuhan, ada besarnya potensi yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tuhan mempunyai rancangan yang lebih besar dibandingkan pikiran kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita baru menemukan manfaat kita. Oh, kita pandai main gitar. Oh, kita bisa melakukan banyak. Oh, saya pandai memasak. Oh ya, saya giat bekerja. Oh ya, saya tekun melakukan hal itu. Itu belum terlihat bahwa ada 140.000 lebih. Artinya ada banyak lainnya yang belum kita temukan, belum ditangkap dan belum digali dalam hidup kita sekalian. Identitas kita yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita, engkau memiliki potensi 140.000 lebih dalam dirimu. Artinya identitasmu sebagai anak Tuhan memiliki satu rencana besar yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, jujur, mari gali lagi apa yang belum engkau temukan. Saya adalah pribadi yang mempunyai ketidakmampuan mengidentifikasi diri saya sendiri. Saya mempunyai kekurangan dalam mengidentifikasi kemampuan saya. Sampai akhirnya dibantu Roh Kudus Tuhan, saya mulai menemukan banyak potensi-potensi besar yang Tuhan tanamkan dalam hidup saya. Di usia saya yang sudah menginjak setengah abad usia manusia, saya menemukan banyak hal yang sebelumnya saya nggak temukan di usia saya sebelumnya. Tetapi ajaib, waktu kita menemukan pintu masuk Tuhan dalam hidup kita, maka segala potensi yang ada dalam diri kita dibangkitkan, dikembangkan. Pintu masuknya, pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan yang kedua, biarkan Roh Kudus Tuhan yang membimbing, menuntun, memelihara kita, mengajari kita, mengembangbiakan potensi besar, identitas kita yang besar itu bertumbuh. Kadangkala identitas kita nggak berkembang karena ada yang menghalangi pertumbuhannya. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian melihat satu cara besar. Mari bergaul dengan Roh Kudus Tuhan. Mari membiarkan Roh Kudus Tuhan membangun tubuh kita, membangun mentalitas kita, membangun rohani kita. Jangan biarkan rohani kita atau manusia ilahi kita tunduk dan tidak berkembang sama sekali. Mari angkat jiwamu.
Di dalam diri kita sekali lagi Tuhan katakan, rancangan Tuhan lebih besar dari apa yang kau pikirkan dalam harimu pada hari-hari ini. Bahwa Allah tengah menanamkan banyak benih ajaib dalam hidupmu. Saya pada mulanya adalah orang yang tidak pandai bicara. Saya adalah orang yang sangat minder. Logat saya atau dialek saya atau omongan saya sangat lucu sekali. Karena saya orang yang cadel katanya. Kalau saya ngomong sesuatu orang ketawa, kenapa lucu sekali omongan saya. Tapi waktu saya menemukan pintu masuknya, yaitu pintunya Yesus Tuhan, maka day by day Allah latih saya bicara di depan publik besar, publik 100, publik 2000, bahkan publik 3000 orang di sebuah KKR. Allah bisa pakai orang dan Allah kembangkan dalam hidup kita sekalian. Saya teringat sebuah perkataan demikian. Raket di tangan kita tidak memiliki arti. Tapi raket yang dipegang oleh Venus Williams, Roger Federer mempunyai arti manfaat besar, mempunyai nilai tinggi. Bola kaki di tangan saya, Anda sekalian mungkin tidak bernilai. Tapi bola kaki di tangan dan dimainkan oleh Ronaldo misalkan, oleh Messi misalkan, maka nilainya akan semakin tinggi. Apalagi kalau ditangani oleh kedua bintang besar ini. Paku di tangan tukang kayu hanya menghasilkan kursi, lemari. Tapi lihat, paku di tangan Sang Juru Selamat memberikan keselamatan bagi setiap manusia yang membutuhkan keselamatan bagi seluruh dunia. Sikapnya atau poinnya tergantung di tangan siapa. Paku yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai waktu di tangan Yesus Kristus. Artinya, jika kita saat ini belum mengetahui siapa diri kita, identitas kita belum berkembang besar, tergantung di tangan siapa hidupmu hari ini. Kalau di tangan Tuhan, tidak sebuah hal yang mustahil, maka potensi besarmu akan terus berkembang dan tambah berkembang luas. Identitasmu akan bertambah luas dan bertambah besar. Saya mengenal beberapa orang yang pada mulanya tidaklah apa-apa, orang yang tidak tahu apa-apa, tapi jadi orang yang sangat luar biasa waktu membiarkan dirinya ditata, dibangun. Pintunya ialah kesadaran bahwa ada Tuhan dalam diri kita sekalian. Yang kedua yang saya alami adalah ketidakmampuan saya dalam bergaul. Saya orang minder. Untuk bergaul, bersosialisasi dengan orang sekitar, saya menjadi orang yang tidak bisa bergaul. Kenapa? Ada keminderan. Waktu Tuhan temukan saya dan membawa saya maju dan menemukan potensi besar dalam membangun hubungan dengan banyak orang, saya menjadi orang yang bisa bergaul dengan banyak level, bergaul dengan kalangan-kalangan lainnya, kalangan bawah, kalangan atas. Puji Tuhan, semua jadi berkat agar supaya setiap orang bisa membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya berdoa, teman-teman sekalian yang hari ini menyaksikan tayangan ini, jangan biarkan identitasmu yang dikatakan Tuhan ada 140.000 besarnya, kekuatan potensimu hilang karena engkau gak sadar. Saya berdoa agar setiap kita sekalian saat menyaksikan tayangan ini diberkati Tuhan dan sadar. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang menghalangi potensi besar terjadi, oleh anugerah Tuhan menemukan kembali. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan kelimpahan Tuhan. Semua kekurangan kami diubahkan Tuhan jadi berkat. Shalom di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.